saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu. Pagi hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan,
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang kami kenal dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, kekal untuk selama-lamanya. Bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh merasakan anugerah Tuhan di dalam diri kami. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan yang baru, untuk boleh menikmati berkat-berkat yang baru. Tuhan juga menganugerahkan kepada kami kekuatan kesehatan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ini. Dan izinkan pada pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh kegiatan tugas aktivitas kami rindu untuk memperoleh berkat secara rohani dari Tuhan. Roh yang kudus menolong kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu, terlebih bisa menyimpan dan melaksanakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyadari untuk setiap keterbatasan dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyesal dan kami mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Roh Kudus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami semuanya. Terima kasih, waktu sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau yang Maha Kudus. Demi nama Putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, minggu ini adalah minggu pertama kita memasuki bulan keluarga. Pagi hari ini pun kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang ada kaitannya dengan bulan keluarga. Saya mengambil satu ayat di kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. Kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-27 demikian. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ayat ini adalah ayat di mana merupakan bagian dari kalimat terakhir doa syukur Nabi Daud terhadap Tuhan. Dan ini menjadi doa ucapan syukur kita juga di dalam bulan keluarga, supaya Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu bulan ini kita akan bersama-sama merefleksikan diri kita masing-masing di dalam kehidupan keluarga kita, baik itu keluarga secara inti, ayah, ibu, anak, maupun keluarga besar di dalam diri kehidupan keluarga kita masing-masing, dan juga keluarga di jemaat GKJ Purbalingga. Kita akan merenungkan di dalam sebuah tema, keluarga ada di hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, keluarga adalah ikatan perjanjian kekal dalam persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak. Dan inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Keluarga pertama di dunia ini adalah dibentuk oleh Allah sendiri, yaitu mula-mula keluarga Adam. Adam sebagai suami Hawa dan ayah dari Kain dan Habil. Hawa adalah istri Adam dan ibu dari anak-anaknya, yaitu Kain dan Habil. Sedangkan Kain dan Habil adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Dan inilah keluarga pertama yang dibentuk oleh Allah. Selain keluarga inti, ada keluarga yang disebut dengan keluarga besar, yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, ponakan, dan lain-lain. Dan mereka berasal dari hubungan keluarga kekerabatan ayah maupun kekerabatan ibu. Dan lebih besar lagi adalah ketika kita mengenal di dalam sebuah keluarga, satu komunitas,
Misalnya saja komunitas keluarga besar, yaitu keluarga besar GKJ Purbalingga. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, Dr. Kenneth dalam bukunya Is There a Family in the House memberikan gambaran tentang maksud keluarga, dan dia mengatakan bahwa di dalam sebuah keluarga itu ada 5 identitas yang harus nyata ada di dalam sebuah keluarga. Identitas yang pertama adalah keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh. Bertumbuh menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Dan manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah mempunyai potensi untuk bertumbuh, baik itu bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara sosial, emosional, dan sebagainya. Ketika keluarga itu adalah keluarga yang sehat, maka pertumbuhan seluruhnya itu ada di dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat untuk memberikan energi, memberikan perhatian, memberikan komitmen, memberikan kasih sayang, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh kembangnya dalam segala hal ke arah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu jikalau keluarga adalah keluarga yang sehat, yaitu keluarga tempatnya bertumbuh. Kita kembali bertanya juga di dalam kehidupan keluarga kita, apakah keluarga kita masing-masing adalah keluarga yang merupakan tempat untuk bertumbuh bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi saudara-saudara kita. Maka pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang nyaman, baik itu pertumbuhan tubuh, akal budi, rohani, sosial, dan sebagainya. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam sebuah keluarga, setiap orang bebas untuk mengembangkan setiap karunia-nya masing-masing. Dan di dalam keluarga, landasan kehidupan anak dibangun dan dikembangkan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, melihat dari identifikasi yang kedua ini, pusat pengembangan semua aktivitas, kita masing-masing memiliki talenta, memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kelemahan dalam setiap anggota keluarga. Ketika kita memiliki anak lebih dari 1, mungkin 2, 3, 4, 5 atau lebih, kita mempercayai dan mengetahui bahwa setiap anak-anak kita, meskipun itu lahir dari keluarga yang sama, ayah ibu yang sama, tetap memiliki perbedaan di dalam skill, keterampilan, aktivitas, keinginan, talenta, dan mereka anak-anak memiliki hak untuk boleh berkembang sesuai dengan keinginan dan talentanya. Jika sebuah keluarga itu adalah keluarga pusat untuk mengembangkan, tentunya di sini ada saling faktor mendukung, saling faktor untuk memberikan energi yang positif, sehingga masing-masing seluruh anggota keluarga bisa mengembangkan setiap karya, mengembangkan setiap hal yang merupakan kelebihannya, dan setiap keluarga bisa saling mendukung, mensupport, dan menutupi setiap kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap anggota keluarga. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Barangkali orang sering tidak memahami kesulitan hidup yang ada pada kehidupan kita masing-masing. Kita memiliki sebuah pergumulan yang berat, kita mencari orang-orang yang mau diajak untuk bercerita, kita mencari dukungan, kita mencari sahabat, kita mencari orang-orang yang mau mensupport kita. Tetapi percayalah bahwa rumah keluarga adalah tempat berpulang yang paling aman dan nyaman untuk kita bergumul di dalam setiap permasalahan kita. Kebahagiaan anggota keluarga yang satu adalah kebahagiaan anggota keluarga yang lain. Kesedihan anggota keluarga yang satu adalah kesedihan anggota keluarga yang lain.
kelemahan anggota keluarga yang satu adalah kelemahan anggota keluarga yang lain. Dan jikalau di dalam kapal mahlige keluarga itu ada badai kehidupan, yang mengalami badai kehidupan itu adalah seluruh anggota keluarga. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, percayalah bahwa keluarga adalah tempat yang paling aman dan nyaman untuk kita berpulang bercerita, menceritakan setiap pergumulan kita, menceritakan setiap kesedihan kita, menceritakan setiap badai dalam kehidupan keluarga kita. Bukan orang, bukan teman, bukan sahabat, bukan orang lain di luar sana. Karena yang mampu menjaga setiap cerita kehidupan kita adalah anggota keluarga kita sendiri. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga, dan selalu saling belajar hal yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai hal yang baik. Dalam sebuah keluarga ada keteladanan. Jika keluarga itu yang terbentuk mula-mula dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akhirnya menjadi seorang ayah dan seorang ibu, setiap yang diperbuat oleh anggota keluarga tersebut, terutama dari orang tuanya, itu pula yang akan ditransfer oleh anak-anaknya. Jika orang tuanya meninggalkan jejak yang baik dalam kehidupannya, bersikap, bertingkah laku, perbuatan kehidupannya, dan itu dilihat bisa diteladani oleh anak-anaknya. Anak-anak tidak perlu untuk diajari melalui verbal. Mereka bisa melihat dengan contoh, dengan mata, dengan logika, dengan pemikiran mereka apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sehingga transfer nilai yang baik itu akan terus dilihat dan bahkan mungkin dicontoh oleh anak-anaknya. Hati-hati sebagai orang tua ketika kita berbuat sesuatu hal dan itu akan meninggalkan jejak untuk dilihat oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita memperkerjakan atau membuat di dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak baik, yang itu akan menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka orang tuanya juga adalah orang tua yang baik, yang bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaian. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Dan seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga. Misalnya saja hubungan suami istri, masalah yang dihadapi anak belasan tahun, masalah ekonomi. Namun jikalau keluarga itu membiarkan Tuhan, Kristus, memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka, pasti dapat menyelesaikan semua persoalan. Tidak ada di dalam sebuah perjalanan kehidupan keluarga itu baik-baik saja. Tetapi juga tidak ada di dalam perjalanan kehidupan keluarga itu buruk-buruk terus. Tidak mungkin dalam kehidupan keluarga itu bahagia terus-menerus. Tetapi juga tidak mungkin dalam sebuah keluarga itu akan mengalami kesusahan dan pergumulan hidup terus-menerus. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah, ada kalanya juga kita menikmati kenikmatan hidup, tetapi ada pula kalanya kita jatuh dan kita harus menikmati pergumulan hidup yang luar biasa. Dan keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan, tetapi juga keluarga merupakan tempat penyelesaian setiap permasalahan hidup kita. Sehingga yang diperlukan dalam sebuah kehidupan keluarga adalah kejujuran, keterbukaan dalam setiap anggota keluarga. Percayalah, jikalau suami tidak jujur terhadap istrinya, dia akan terus memupuk kebohongan pada suatu ketika. Kebohongan itu akan terungkap. Demikian juga sebaliknya, istri
ketika dia menyembunyikan sesuatu hal terhadap suaminya dan dia terus berdusta, pada suatu ketika dustanya juga akan terbongkar. Demikian juga dengan anak-anak. Ketika dia menutupi kesalahan terhadap orang tuanya dengan menutupi kesalahan-kesalahan dan dia bercerita ke hal yang lain, pada suatu ketika juga akan terbongkar. Mari kita saling terjujur, saling kita terbuka antar anggota keluarga, suami, istri, anak, orang tua. Kita jujur apa adanya, kelemahan kita, kekuatan kita, yang itu bisa saling menopang, bisa saling mengayomi. Jikalau kita ada permasalahan, kita pasti akan bisa menyelesaikan bersama-sama. Akan ada jalan keluar yang terbaik. Tidak mengherankan kalau Daud pada ayat yang ini juga sangat memperhatikan keluarga. Dan dia meminta di dalam doa syukurnya kepada Tuhan. Saya mengulang lagi ayat yang ke-27 tadi. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Semoga kita dimampukan di dalam bulan keluarga ini merefleksikan diri kembali, terus menerus memperbaiki kehidupan keluarga kita masing-masing, baik itu keluarga inti maupun keluarga secara luas di dalam kehidupan GKJ Purbalingga. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan menutup persekutuan doa ini di dalam doa. Mari akan saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Jikalau pada pagi hari ini kembali, kami diingatkan kembali untuk merenungkan bagian terpenting dalam kehidupan keluarga kami, yaitu membangun sebuah keluarga yang saling terbuka, saling membangun, saling mendukung, saling mengayomi, demi terciptanya sebuah keluarga yang ada di hati Tuhan. Kami menyadari keterbatasan dalam kehidupan kami masing-masing. Seringkali kami egois, mementingkan kepentingan kami sendiri, tidak melibatkan di dalam anggota keluarga. Bahkan kami saling menutupi dan saling berdusta di antara anggota keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mengakui setiap kekurangan dan setiap dosa kami. Beri kesempatan kami untuk kembali memulai, untuk kami kembali membangun komitmen kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga kami bisa saling mendukung, kami bisa saling mengayomi, kami bisa saling terbuka, kami bisa saling jujur di anggota keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk bulan keluarga ini dengan setiap kegiatan yang sudah direncanakan oleh panitia Hari Besar Kristen, kiranya juga bekerja sama dengan di masa-masa penghayatan hidup berkeluarga ini, kami bisa saling bekerja sama di antara jemaat, di antara kehidupan keluarga, di antara aktivitas kami bisa saling mensupport, kami bisa saling mendorong, kami bisa saling melindungi, kami bisa saling menegur melalui kehidupan jemaat GKJ Purbalingga, melalui aktivitas yang kami kerjakan selama bulan keluarga ini. Engkau memberkati panitia yang sudah merencanakan setiap rancangan kegiatan yang ada di dalam bulan keluarga ini. Biarlah semuanya itu untuk keluaran nama Tuhan dan demi untuk kembali membentuk keluarga GKJ Purbalingga menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami hendak mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
seisi